Hai, hello teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai pendaftaran guru sekolah rakyat. Jadi di sini teman-teman apa saja sih syarat yang harus diperlakukan agar kita dapat mendaftar sebagai guru di sekolah rakyat? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sekolah rakyat itu sendiri apa sih? Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mendaftar sebagai guru di sekolah rakyat. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang berminat, simak video selengkapnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan sedikit mereview mengenai sekolah rakyat. Sebenarnya sekolah rakyat itu apa sih? Jadi teman-teman, sekolah rakyat adalah sebuah program pendidikan yang digagas oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Yang perlu digarisbawahi teman-teman, kalau misalkan sekolah umum itu biasanya kan berada di bawah naungan Kemendikbud nih teman-teman. Namun kalau sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Di sini mungkin ada pertanyaan, kemudian masyarakat yang digolongkan sebagai keluarga miskin dan miskin ekstrim itu dilihat dari apanya? Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial teman-teman. Jadi keluarga miskin dan miskin ekstrim itu digolongkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 300.000 per bulan atau masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 500.000 per bulan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian program ini juga berkonsep asrama dan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian mungkin lagi muncul pertanyaan nih, kenapa kok berkonsep asrama? Gitu kan teman-teman. Berkonsep asrama di sini dikarenakan agar kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah rakyat itu terjamin teman-teman, terjamin dari kenyamanannya, lingkungannya, gizinya, support sistemnya, sehingga ketika mereka berada dalam sebuah asrama diharapkan mereka dapat belajar dengan tenang dengan berbagai fasilitas yang diberikan sehingga mereka dapat memaksimalkan kegiatan pembelajarannya. Itu adalah definisi atau rangkuman singkat mengenai sekolah rakyat. Kemudian pertanyaan kedua nih, udah ada sekolah rakyat, terus sekolah rakyat itu dibuka di mana sih sebenarnya? Apakah hanya di wilayah-wilayah tertentu atau di mana saja? Oke teman-teman, di sini sedikit saya jelaskan bahwa sekolah rakyat ini akan dibuka di 45 lokasi berbeda di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pendaftaran siswa baru untuk sekolah rakyat dimulai pada 1 April 2025, sementara proses belajar mengajar dijadwalkan mulai pada Juni 2025. Pada video pembelajaran ini dibuka, kita masih berada pada bulan April nih teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin daftar atau mungkin teman-teman memiliki keluarga, kemudian sanak saudara, tetangga yang sekiranya membutuhkan program ini, bisa teman-teman bantu untuk daftar. Ingat ya teman-teman, pendaftarannya akan dimulai pada 1 April, sementara proses kegiatan belajar mengajarnya dijadwalkan pada Juli 2025. Untuk wilayah lengkapnya mana saja di setiap kota yang membuka sekolah rakyat, teman-teman bisa cek di laman resmi dari Kementerian Sosial. Oke teman-teman. Oke nih, kemudian sekolahnya sudah ada, programnya sudah ada, akan didirikan di beberapa wilayah di Indonesia, sekitar 45 titik lokasi. Kemudian pertanyaannya, lalu siapa sih pendidiknya? Sekolahnya ada, sistemnya ada, kurikulumnya ada, siswanya akan ada. Lalu tentunya di sini dibutuhkan pendidiknya untuk membantu mengajar atau berperan sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan sekolah rakyat itu sendiri.
Jadi teman-teman, di sini pemerintah akan membuka lowongan nih bagi teman-teman yang ingin berprofesi sebagai guru atau teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang guru. Di sini ada beberapa syarat pendaftaran guru sekolah rakyat. Yang pertama, terbuka bagi guru ASN maupun non-ASN, teman-teman. Jadi, masyarakat yang sudah berprofesi sebagai guru di ASN maupun non-ASN dapat daftar di sekolah rakyat untuk menjadi seorang guru. Kemudian, lulusan pendidikan profesi guru PPG Prajabatan yang belum berstatus ASN. Lah, ini mungkin yang diharap-harapkan oleh teman-teman PPG yang belum terserap sebagai tenaga ASN, baik P3K maupun PNS. Di sini, syarat pendaftaran guru sekolah rakyat ini juga sedikit diberikan privilege kepada anak-anak yang lulus atau anak-anak yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sehingga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan yang belum berstatus ASN bisa daftar di sekolah rakyat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bersedia ditempatkan di sekolah rakyat sesuai ketentuan, diprioritaskan dekat domisili. Jadi teman-teman, tadi sebelumnya kan sudah dibahas bahwa sekolah rakyat ini akan dibuka di 40 titik lokasi di seluruh Indonesia. Tentunya ada beberapa daerah juga yang tidak dibuka sekolah rakyat, sehingga tenaga guru yang berasal dari suatu wilayah yang di daerahnya tersebut tidak didirikan sekolah rakyat, maka mereka harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Namun tetap diprioritaskan dengan sekolah yang paling dekat dengan domisili. Kemudian syarat yang keempat yakni bersedia mengikuti seleksi kemampuan mengajar asesmen empati sosial. Tentunya teman-teman, karena sekolah yang akan kita ajar seperti itu, ini merupakan sekolah rakyat, sehingga otomatis kita harus memiliki empati yang lebih, karena mayoritas siswa, bukan mayoritas lagi malahan, tapi semua siswa yang sekolah di situ memang siswa yang berada pada kondisi ekstrim, sehingga kita sebagai seorang pendidik juga harus memiliki empati yang baik, empati sosial yang bisa membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih maksimal. Kemudian yang kelima, bersedia mengajar lebih dari satu mata pelajaran apabila dibutuhkan nih. Ini terutama mungkin buat sekolah-sekolah dasar, misalkan ada seorang tenaga pendidik yang latar belakang pendidikannya adalah sebagai guru bahasa Inggris. Oh, ternyata di sekolah rakyat tersebut dia juga diharuskan nih untuk mengajar mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, matematika. Nah, diharapkan guru di sekolah rakyat itu memiliki kompetensi untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran yang ia kuasai. Kemudian yang keenam, bersedia mengikuti orientasi dan pelatihan intensif kurang lebih selama 1 bulan. Ini bersifat wajib ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah berkomitmen untuk menjadi guru di sekolah rakyat, kita sudah daftar, kita sudah diterima, maka kita juga harus bersedia untuk mengikuti orientasi dan pelatihan intensif selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian nih, sudah nih syarat-syarat pendaftaran guru. Kemudian gimana sih prosedurnya? Jadi di sini ada beberapa prosedurnya nih teman-teman. Yang pertama, akan ada pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikbudrismen akan mengumumkan nih secara resmi pembukaan pendaftaran melalui situs web resmi dan media massa. Jadi teman-teman harus update nih. Kalau ada informasi mengenai pendaftaran guru sekolah rakyat, kita harus cepat-cepat untuk daftar dan menyiapkan pendaftarannya, syarat-syarat pendaftarannya. Kemudian yang kedua, pendaftaran online calon guru. Diharapkan mendaftar melalui portal resmi yang disediakan oleh Kemendikbudrismen. Jadi, ketika kita sudah ada info nih, oh ternyata pembukaan lowongan guru sekolah rakyat pada tanggal sekian, kita juga harus memahami nih teman-teman, kira-kira pendaftarannya mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa. Dalam rentang waktu itu kita harus bersiap untuk mendaftarkan diri kita, menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran guru di sekolah rakyat. Kemudian yang ketiga, seleksi administrasi.
Setelah pendaftaran, berkas pelamar akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi ya seperti kita daftar di beberapa perusahaan atau di beberapa sekolah lainnya ya teman-teman, pasti ada seleksi administrasi. Apakah lowongan yang kita daftarkan atau lowongan yang ingin kita tuju itu sesuai dengan linearitas dari pendidikan kita dan lain sebagainya. Di sini diperlukan adanya seleksi administrasi. Jadi ketika teman-teman udah daftar, dipastikan persyaratannya, kemudian berkas-berkasnya itu sudah sesuai seperti apa yang diminta, kemudian juga harus disesuaikan dengan formasi yang teman-teman lamar. Kemudian yang selanjutnya yakni tes kompetensi. Calon guru yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kompetensi untuk mengukur kemampuan akademik dan pedagogik. Jadi kalau kemampuan akademik itu mengenai akademik teman-teman. Misalkan teman-teman guru matematika, jadi nanti ada tes tersendiri mengenai ilmuwan matematika, atau mungkin guru IPS, sejarah, maka akan dites mengenai keilmuan di bidang yang teman-teman lamar, seperti itu. Kemudian kalau kemampuan pedagogik itu lebih ke kemampuan kompetensi seorang guru, teman-teman, dari empatinya, kemudian bagaimana kita bisa mengelola kelas, bagaimana kita bisa menyusun modul aja dan selainnya. Intinya kalau pedagogik itu merupakan kemampuan profesional seorang pendidik gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yakni ada tahapan wawancara. Tahap ini bertujuan untuk menilai kesiapan, motivasi, dan empati sosial calon guru dalam mengajar di sekolah rakyat. Biasanya kalau tahap wawancara ini akan ditanyakan bagaimana keseriusan kita, komitmen kita untuk menjadi guru di sekolah rakyat. Apakah kita bersedia untuk membimbing anak-anak, apakah kita bersedia untuk ditempatkan di berbagai wilayah, meskipun memang dalam penerapannya kita akan ditempatkan di sekolah yang paling dekat dengan wilayah domisili kita, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan merantau. Nah, di sini di tahapan wawancara ini akan dimatangkan nih, apakah kita benar-benar siap atau hanya pura-pura siap, atau akan ditinjau lebih baik mengenai komitmen kita untuk menjadi seorang guru di sekolah rakyat. Kemudian yang terakhir yakni adanya pelatihan khusus. Calon guru yang lulus seleksi akan mengikuti pendidikan khusus sebelum mulai mengajar di sekolah rakyat. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, tadi kan juga ada syarat untuk menjadi guru di sekolah rakyat, yakni bersedia mengikuti pelatihan selama kurang lebih 1 bulan. Ya, di sini prosedur pendaftarannya juga nanti kalau sudah diterima, tes kompetensinya lulus, tes wawancaranya lulus, maka akan ada pelatihan khusus sebagai bekal kita menjadi tenaga guru profesional di sekolah rakyat. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Apakah teman-teman tertarik menjadi bagian dari sekolah rakyat? Jadi dari programnya, tadi sekolah rakyat ini programnya mulia sekali ya teman-teman, ditujukan untuk anak-anak yang berada di bawah garis atau berada di keluarga miskin dan miskin ekstrim, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak melalui sistem asrama di mana gizi mereka, kemudian lingkungan belajar mereka itu benar-benar disupport dan difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian ada juga 3 jenjang SD, SMP, SMA, juga dibuka di sekitar 45 lokasi di seluruh Indonesia. Tadi juga sudah ada persyaratannya, tahapannya. Jadi apakah teman-teman ini tertarik menjadi bagian dari sekolah rakyat, menjadi salah satu insan cendekiawan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa? Lebih mulia karena mereka berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi teman-teman yang tertarik, teman-teman boleh langsung dikepoin nih IG-nya atau situs web resminya dari Kementerian Sosial atau Kementerian Pendidikan dan Sekolah Dasar. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menonton pendaftaran guru sekolah rakyat. Ini juga sebagai privilege bagi anak-anak dari PPG Prajabatan untuk daftar. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi bingung nih, PPK tahap 2 masih menunggu jadwal, atau mungkin ya sudah muncul jadwalnya, ini bisa menjadi salah satu opsi teman-teman untuk
menjadi bagian dari guru sekolah rakyat. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. See you in the next video and bye-bye teman-teman.